Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah dengan NIM 11210440000059 dari program studi Hukum Keluarga semester 2 kelas B. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Nur Habibi MH. Nah, dua video sebelumnya kita telah membahas tentang hukum perdata juga hukum internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum perdata internasional. Nah, sebenarnya apa itu hukum perdata internasional? Apakah hukum perdata internasional itu adalah gabungan dari hukum perdata dan juga hukum internasional? Nah, biar lebih jelas, yuk kita bahas. Mokhtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Lalu Van Brakel mendefinisikan hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum perdata internasional itu adalah hukum perdata nasional yang mana subjek hukumnya itu berada dalam lingkup internasional atau subjek hukumnya itu antar lintas negara. Selanjutnya ada asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga. Nah, dalam asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga itu membahas tentang perkawinan dan juga pewarisan. Dalam hal perkawinan itu sistem hukum perdata internasional membahas hal-hal yang merupakan akibat dari sebuah perkawinan, yaitu berupa hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, juga harta kekayaan perkawinan. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, sistem hukum manakah yang digunakan jika terjadi masalah perkawinan lintas negara? Maka sistem hukumnya itu bisa 3 kemungkinan yang bisa digunakan ya. Yang pertama ada sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Yang kedua, sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Dan yang ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama-sama setelah perkawinan atau tempat suami berdomisili tetap setelah perkawinan. Nah, contohnya tuh gimana? Misalnya, ada seorang laki-laki warga negara Indonesia yang bekerja di kedutaan besar Republik Indonesia di Malaysia misal. Nah, lalu dia bertemu dengan wanita berkeluarga negaraan Australia, lalu mereka menikah. Nah, mereka menikahnya di Amerika misal. Mereka menikah di Amerika, lalu mereka tinggal di Malaysia karena si suami ini bekerja di KBRI Malaysia. Nah, berarti kan sistem pertama tadi menggunakan sistem di mana pernikahan itu berlangsung. Berarti ketika terjadi masalah dalam pernikahan itu, mereka bisa menggunakan sistem hukum negara Amerika karena mereka melangsungkan pernikahan di Amerika. Nah, yang kedua, mereka juga bisa menggunakan sistem hukum di Indonesia karena warga negara mereka menjadi karena warga negara mereka itu adalah warga negara Indonesia. Oh ya, si istri pindah warga negara menjadi warga negara Indonesia. Terus yang ketiga, mereka bisa juga menggunakan sistem hukum dari negara Malaysia karena mereka setelah menikah mereka tinggal di Malaysia. Lalu ada pewarisan. Nah, pewarisan ini berarti kan berkaitan dengan
harta waris, baik itu berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Lalu hukum manakah yang digunakan dalam persoalan pewarisan? Dalam hal ini kita akan membahas di asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asas hukum perdata internasional dalam hukum benda. Benda itu dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak atau dan juga benda tetap atau tidak bergerak. Nah, ketika kita sambung dengan materi yang tadi, yaitu tentang pewarisan. Nah, ketika harta waris tersebut berupa benda tetap atau tidak bergerak, maka hukum tersebut diatur berdasarkan hukum di mana benda yang bersangkutan berada. Lalu, kalau misalnya benda tersebut merupakan benda bergerak atau warisan tersebut merupakan benda bergerak, maka warisan tersebut diatur berdasarkan hukum di mana pemegang atau pemilik hak tersebut berkewarganegaraan atau berdomisili. Yang misalnya ada seorang warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Filipina misalnya, sudah lama tinggal di Filipina, punya rumah di sana, dan juga punya kendaraan pribadi atas nama dia. Nah, maka sistem hukum yang digunakan untuk mengurus warisan si warga negara Indonesia ini adalah untuk rumahnya, karena dia merupakan benda yang tetap atau tidak bergerak, maka rumah tersebut diatur berdasarkan hukum di Filipina. Sedangkan kendaraan yang atas nama dia itu diatur berdasarkan hukum Indonesia, karena kendaraan itu merupakan benda bergerak. Nah, selanjutnya ada asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian. Dan di sini ada 7 asas. Yang pertama, asas keadaan darurat, terus asas kebebasan berkontrak, asas kepatutan, asas konsensualisme, asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas peralihan risiko, asas ketetapan waktu, dan juga asas ganti kerugian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Nah, prinsip-prinsip hukum perdata internasional itu ada 3. Yang pertama, ada freedom of contract, di mana para pihak menentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan yang kedua itu ada good faith, di mana para pihak harus beriktikat baik dalam menangani kontrak. Apabila kita melakukan perjanjian dengan negara yang menganut sistem common law, maka perlu dipahami kalau iktikat baik menurut perspektif mereka itu ditempatkan setelah perjanjian ditandatangani. Nah, makanya isi kontrak itu harus dipikirkan dengan baik sebelum ditandatangani. Yang ketiga ada prinsip pacta sunt servanda, di mana perjanjian harus ditepati dan dipatuhi oleh para pihak. Selanjutnya kita akan bahas tentang praktek hukum internasional. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, menganut asas ius sanguinis yang ketat. Dalam suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara WNI dan WNA, anak-anak yang dilahirkan dimanapun hanya memperoleh kewarganegaraan ayahnya. Apabila negara misalnya memberikan kewarganegaraannya pula kepada anak itu, maka ia menjadi bipartite atau mempunyai kewarganegaraan ganda. Dalam waktu 1 tahun, sang ayah harus menyatakan anaknya akan memilih menjadi WNI atau WNA.
bila sang ayah tidak melaporkannya atau menyatakannya si anak menjadi WNI atau WNA, maka si anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan atau apatrid. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan campuran, sampai si anak berumur 18 tahun. Dalam waktu 3 tahun setelah berumur 18 tahun, yaitu umur 21 tahun, ia harus memilih menjadi WNI atau WNA. Kalau tidak, ia akan menjadi apatrid. Jadi, untuk sekarang kan banyak pernikahan antar negara, yaitu misalnya WNI dengan WNA. Nah, anak-anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang berkewarganegaraan ganda menurut undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi ketika anak ini lahir, anak ini akan berkewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun. Nah, batasnya itu atau maksimal banget dia memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sampai 21 tahun. Jika di umur 21 tahun dia belum juga menentukan akan menjadi WNI atau WNA, maka ia akan menjadi apatrid atau tidak berkewarganegaraan. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.